Disabilitas tidak selalu menjadi halangan untuk berkarya. Hal itu terbukti dalam Diklat Keterampilan Kreasi Rajut Angkatan 2 yang diikuti 36 peserta penyandang disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali melalui UPTD Diklat Koperasi UMKM di Yayasan Bunga Bali pada 22 hingga 26 Juli 2024. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Iwayan Eka Dina mengatakan, Diklat Keterampilan Kreasi Rajut merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Bali untuk memberi kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan. Dengan diklat ini diharapkan muncul bakat dan potensi terpendam dari penyandang disabilitas untuk membangun kewirausahaan melalui keterampilan yang dimiliki. Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali tidak hanya memberi pelatihan, tetapi siap membantu dalam pemasaran produk yang dihasilkan. Kita punya program menyasar sasaran pelatihan BINTEK ini, terutama di keterampilan kreasi rajut, kita sasar disabilitas. Karena kita selaku fasilitator dalam hal ini sebagai pemerintah tidak bisa hanya sebagian-sebagian, tapi disabilitas juga punya hak. Nah, kenapa? Karena punya kemampuan juga, jiwa berusaha termasuk jiwa untuk usaha dia ada. Makanya potensi yang terpendam itu, bakat yang dimiliki dalam hal khususnya rajut ini kita bina menjadi BINTEK dan pelatihan ini, keterampilan kreasi rajut. Kita tidak hanya sekedar memberikan BINTEK atau bimbingan teknis keterampilan ini, tetapi kita garap juga dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau di hilirnya ya tentu di pemasaran. Nah, nanti setelah BINTEK menghasilkan kreasi rajut, punya keterampilan dan merupakan suatu produk, kita pemerintah Dinas Koperasi akan memfasilitasi dari segi pemasarannya, baik secara konvensional maupun secara digital. Kita fasilitasi dan semuanya kembali lagi kepada kawan-kawan kita yang disabilitas yang memiliki produk rajut itu sendiri. Iwayan Eka Dina juga berpesan kepada para peserta untuk terus bersemangat dalam berkarya meskipun memiliki kekurangan. Dirinya berharap Diklat Keterampilan Kreasi Rajut bisa membantu mereka menjadi produktif dan mandiri melalui kewirausahaan. Semangatlah adik-adik, kawan-kawan disabilitas, karena kita merupakan harus mewujudkan suatu impian kita. Kekurangan bukan suatu alasan, tapi jiwa, kemampuan, semangat adalah yang utama. Ayo berkarya melalui keterampilan rajut kreasi, kita bisa dan kita mampu untuk menghidupi dan bermandiri di dalam berwirausaha. Yang penting semangat berjuang dan semangat untuk berusaha menjadi wirausaha khusus disabilitas. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Iketut Meniarte mengatakan, Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali melalui UPTD Diklat Koperasi UMKM terus berkomitmen memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain melaksanakan pelatihan keterampilan, pihaknya juga berencana membuatkan ekosistem dan turut membantu pemasaran produk yang dihasilkan. Kami juga sudah memiliki inkubator bisnis pemerintah Provinsi Bali, yaitu Bali Entrepreneur Collaborator, dan kita juga berencana kita akan pilih yang berpotensi, kita akan jadikan tenan di dalam inkubator bisnis itu, sehingga kita berikan inkubasi, kita dampingi, kita berikan pelatihan, kita pertemukan dengan orang yang tepat, pelatih-pelatih yang tepat, pendamping yang tepat, dan juga nanti kita lakukan business matching, tentu menyesuaikan juga dengan kebutuhan dan juga produk yang dilakukan, apa yang dihasilkan. Karena kami yakin produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu disabilitas ini tentu memiliki nilai yang unik, memiliki nilai yang berbeda dengan produk pada umumnya. Nah, oleh karena itu kami juga ke depan di dalam kegiatan inkubasi bisnis tersebut akan kita jadikan tenan dan kita berupaya mencarikan pengusaha ataupun orang-orang yang tepat sehingga mereka memiliki kepedulian ataupun memberikan apresiasi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dari penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Ketut Meniarte mengatakan kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini. Kedepannya akan dilaksanakan pelatihan kepada penyandang disabilitas dengan tema berbeda. Pelatihan tersebut disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas dan kebutuhan pasar.
tidak hanya di sini, jadi ini adalah permulaan dan juga kita rangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2024 ini. Ini adalah titik tonggak kita, keberpihakan kita juga kepada Bapak Ibu yang disabilitas. Jadi dimulai dari Yayasan Bunga Bali, selanjutnya kita akan ke depan pasti kita akan laksanakan pelatihan-pelatihan sejenis ini, tentu dengan tema-tema yang berbeda, dengan tema-tema yang menyesuaikan dengan kondisi dari penyandang disabilitas itu sendiri dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, karena kita untuk membangun usaha khususnya UMKM itu tentu kita harus berorientasi pada pasar yang ada. Tidak cukup hanya kita menghasilkan produk itu baik, tetapi ketika pasar tidak bisa menerima, maka tidak akan terjadi keberlangsungan atau keberlanjutan dari bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, tentu kita akan melakukan pelatihan sejenis ini juga di tempat lain dengan penyandang disabilitas yang lain juga, sehingga kita harapkan para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pelatihan-pelatihan yang didanai oleh pemerintah Provinsi Bali. Sementara Sekretaris Yayasan Bunga Bali, Inyo Mandana, menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali karena telah mengadakan pelatihan kreasi rajut bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bunga Bali. Pelatihan seperti ini sangat berguna untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dalam meningkatkan perekonomian mereka. Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Bali dalam rangka ulang tahun Provinsi Bali yang ke-66 mengadakan pelatihan kreasi rajut di Yayasan Bunga Bali. Kami terima kasih sekali karena kesempatan untuk pelatihan peningkatan kapasitas ini memang kami sangat pentingkan untuk pemberdayaan teman-teman adik-adik kita penyandang disabilitas. Kalau mereka sudah berdaya, mereka punya kemampuan, otomatis mereka sudah akan mampu, paling tidak ya secara ekonomi bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Nah, dari sisi fisik memang mereka penyandang disabilitas, tapi sisi kemampuan imajinasi, kemampuan teknis mereka bersama dengan kita. Itulah kami sangat berharap kepada dinas-dinas yang lain juga partisipasinya untuk meningkatkan pemberdayaan mereka melalui pelatihan-pelatihan seperti ini gitu. Pada diklat ini, para peserta diajarkan tentang materi dasar pengenalan alat kreasi rajut, mengenal jenis tusukan dasar, teknik dasar kreasi rajut hingga membuat berbagai produk rajut seperti taplak meja, tataan gelas, dan gantungan kunci. Narasumber diklat dari UMKM Dayu di Bali, Pinta Anandiayu, mengatakan peserta diklat diajarkan merajut menggunakan benang besar untuk memudahkan pengerjaan. Kedepannya mereka bisa menggunakan benang kecil dengan teknik yang sama. Beberapa peserta memang memiliki keterbatasan fisik sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Untuk mereka yang memiliki keterbatasan di fisik, sebenarnya untuk menangkap materi mereka bisa, tetapi karena ada tantangan dari fisiknya mereka, terkadang agak susah untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita ajarkan. Tetapi tekniknya mereka sebenarnya sudah tahu, hanya saja ya tadi tantangannya adalah mungkin cara memegangnya, ada keterbatasan menggenggam atau untuk menggerakkan anggota tubuh saja. Tapi kalau ada yang disabilitas dari segi yang lain, yang non fisik, penangkapannya yang agak lama, meskipun sudah disupport dengan mungkin dengan fisik yang oke, yang sempurna, tetapi dari penangkapan aja kadang agak lebih lamban dari yang lain, yang non fisik. Challenge-nya seperti itu. Jadi kita harus mengulang terus materinya. Lebih lanjut, Pinta Anandayu mengatakan keterampilan rajut potensial dikembangkan oleh para penyandang disabilitas karena alat dan bahannya gampang ditemukan. Pengerjaannya juga bisa dilakukan di mana saja. Saat ini beberapa penyandang disabilitas dari Diklat Rajut Angkatan Pertama telah mampu membantu dirinya membuat sejumlah produk rajut. Saya sangat senang sekali, terutama bisa menemukan bakat-bakat baru, meskipun mereka ada keterbatasan fisik, tetapi mereka masih semangat untuk bisa mempelajari keterampilan lain. Dari yang tingkat yang kemarin untuk angkatan yang pertama sudah ada bakat yang terlihat, bahkan sudah membantu saya untuk buat satu dua produk. Perlu dilatih lagi, diasah lagi supaya lebih teratur aja rajutannya.
Dan saya sangat senang sekali bisa dapat kesempatan seperti ini karena salah satu tujuan dari kita adalah kami dari Dayu di Bali menggerakkan masyarakat, empowering terutama mungkin wanita, tetapi di sini juga ada beberapa pria yang juga tertarik dari keterampilan rajut. Jadi terus terang saya sangat senang bisa sampai di titik ini dikasih kesempatan untuk membagi pengetahuan, sedikit penguatan yang saya bisa, apalagi sampai saya bisa berbagi sedikit pekerjaan, dan itu mungkin bisa membantu mereka dari segi ekonomi dan juga menambah pengetahuan mereka tentang keterampilan rajut. Sebelumnya telah dilaksanakan Diklat Keterampilan Kreasi Rajut Angkatan Pertama di Yayasan Bunga Bali pada 18 hingga 22 Juni 2024.